Pada pekan lalu, indeks harga saham gabungan kembali mencetak rekor. Walau di akhir pekan indeks sedikit mengalami penurunan, namun pergerakan IHSG sudah lebih baik dari 3 pekan terakhir. Lalu, mau kemana arah IHSG pada pekan ini? Apakah indeks bisa kembali menguat? Berikut ini analisis pergerakan IHSG dari Gunawan Sutanto, Head of Research Philips Securities Indonesia. Mungkin di minggu ini yang harus diperhatikan, memang belum ada data ekonomi dari Indonesia sendiri yang akan menjadi penggerak pasar ya. Kita masih menunggu sekitar 2 minggu lagi baru ada BI rate. Nah, kemudian nanti juga ada data neraca dagang, tapi ini belum dalam sepekan ini belum ada. Jadi sepekan ini memang faktornya yang akan mempengaruhi masih dari faktor luar, investasi dan asing, yang karena The Fed belum menaikkan suku bunga dalam waktu dekat ini, maka mereka kemungkinan masih akan mencari capital gain di emerging market ya, seperti Indonesia. Jadi saya rasa itu salah satu driver yang bisa menjadi katalis khusus untuk minggu ini. Favorit kami saat ini itu adalah sektor 1 consumer goods, kemudian kedua retail trade atau perdagangan retail, dan kemudian sektor yang tidak kalah favorit juga properti ya saat ini, karena untuk properti sendiri itu emiten-emiten properti pada tahun lalu membukukan kenaikan laba bersih yang cukup baik, rata-rata double digit laba bersihnya, dan itu memang disumbangkan dari marketing sales pada tahun sebelumnya. Nah, namun untuk properti short run untuk short term mungkin ini masih akan baik. Namun untuk kedepannya, kalau kita bicara 1 tahun ke depan, ini kami sarankan agak berhati-hati, karena marketing sales waktu tahun 2014 ini tidak begitu bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, marketing sales itu kan terrealisasi pada tahun depan menjadi pengakuan revenue bagi para perusahaan properti tersebut kan. Kalau untuk sektor konsumer itu salah satu nama-nama besar ya, seperti Grup Indofood, INDF, ICBP, dan juga UNVR ini masih menjadi favorit. Untuk retail trade itu salah satu nama yang bisa kami sebut sebagai favorit itu adalah MPPA, Matahari Putra Prima. Ya, saham-saham itu. Namun perlu dicermati juga mengenai pengaruh rupiahnya saat ini. Memang beberapa hari ini karena penurunan nilai mata uang dolar, itu rupiah terbantu ya menguat dalam short run ini ya, tapi itu juga perlu kita perhatikan terus kurs rupiah ini karena pengaruhnya ke berbagai emiten yang cukup besar. Demikian. Nah, kalau di properti mungkin yang kita bisa sebut sebagai favorit itu antara lain adalah BSDE dan juga Alam Sutera atau ASRI. Untuk saat ini saran kami pertama, hindari dulu saham-saham seperti yang sektornya sangat tidak ada katalis yang positif ya, terutama pertambangan satu, kemudian kedua itu adalah sektor perbankan juga mesti hati-hati karena pertumbuhan laba perbankan pada tahun lalu tidak seperti yang diharapkan. Ya, memang bertumbuh laba perbankan namun tidak seperti yang diharapkan, dan terutama juga sektor konstruksi ya di luar properti. Perusahaan-perusahaan konstruksi seperti ADI, Wika, PTPP ini saat ini menurut penilaian kami sudah cukup over value ya saat ini. Jadi PE rata-rata konstruksi mencapai sekitar 30 kali. Nah, sementara untuk perusahaan properti tadi hanya sub industri properti itu hanya sekitar 10 kali. Untuk investasi ya saat ini memang benar bahwa bisa terjadi tiba-tiba misalnya perubahan arah kebijakan moneter dari The Fed. Ya mungkin saat ini terakhir mereka bilang bahwa oke, kita bersabar untuk menaikkan suku bunga. Namun nanti seperti biasa Central Bank kan tidak ada kewajiban untuk memberikan aba-aba kepada pasar, yang mungkin bagus kalau ada, namun kalau tidak ada ya itu surprise buat pasar. Saat ini untuk apabila kita punya portofolio saham Indonesia, ada bagusnya kita juga hedging rupiah. Hedging rupiah itu untuk melindungi portofolio kita ya, apabila meskipun misalnya portofolio kita naik value-nya, namun kalau kita
rupiah terus melemah misalnya skenario tersebut, maka kalau kita tidak hedging itu akan menjadi sesuatu yang menurunkan value dari portofolio kita tersebut. Nah, hal kedua itu adalah juga berjaga-jaga terhadap sektor-sektor yang rawan terhadap pergerakan harga komoditas tentunya ya. Saya sempat mendengar juga beberapa kabar bahwa ada yang mulai melirik misalnya sektor pertambangan dan agrikultur ya, yang berhubungan langsung dengan komoditas, namun menurut kami ini masih terlalu awal misalnya. Jadi itu cautionnya ya, satu hedging terhadap rupiah, kedua hindari dulu komoditas ya. Nah, jadi kemudian kalau kita berbicara portofolio juga mungkin kita bisa kaitkan dengan diversifikasi. Nah, diversifikasi di sini selain berinvestasi di saham ya untuk saham-saham pilihan, ada baiknya juga kita diversifikasi ke pasar uang yang melalui salah satunya adalah reksadana. Jadi saran kami untuk investor retail itu jangan 100% diinvestasikan ke saham ya, meskipun mungkin pilihan saham kita benar misalnya, namun ya karena tadi ya banyak faktor-faktor yang tidak menentu yang bisa terjadi, market surprise, itu ada baiknya juga dialokasikan ke pasar uang misalnya yang lebih stabil.